Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang anggota Satuan Brigade Mobil Polda Aceh, Muhammad Rio, diduga menjadi tentara bayaran di Rusia untuk perang melawan Ukraina. Saat ini ia telah dipecat karena disersi atau lari dari kedinasan tanpa melapor atasan. Anggota Satuan Brimo Polda Aceh Bribda Muhammad Rio diduga bergabung dengan tentara bayaran Rusia. Informasi tersebut dikonfirmasi Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basha. Sebelum meninggalkan tugas, Rio dikabarkan telah memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri dan disidang kode etik Polri pada Mei 2025 atas kasus perselingkuhan hingga nikah siri dengan putusan berupa mutasi dan demosi selama 2 tahun. Rio juga tercatat tak masuk kantor tanpa keterangan sejak 8 Desember 2025. Atas hal itu, Polda Aceh kemudian melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dan telah melayangkan surat pemanggilan sebanyak 2 kali. Pada 7 Januari 2026, Rio diketahui telah bergabung dengan Divisi Tentara Bayaran Rusia. Setelah 8 Desember, mereka sudah daftar. Tanggal 18 Desember, dia sudah 9 Desember dia buat paspor. Terus langsung beli tiket tanggal 18, tanggal 19 berangkat ke Cina, lanjut ke sana. Jadi diindikasi yang bersangkutan sudah berada di sana. Ya dari hasil itu kita memang sudah, sebenarnya kan dia sudah tidak aktif secara fisik ya, sehingga dapat hukuman sudah 3 kali lah dia, KDRT keluarga. Hasil sidang diputuskan waktu itu yang bersangkutan tidak layak untuk menjadi anggota Polri lagi. Ya, rekomendasikan untuk BTDH. Baru di BTDH kira-kira berapa minggu yang lalu ya. Sebelumnya ada nama Satria Kumbara yang pernah berdinas di Marinir TNI Angkatan Laut. Kabar terakhir menyebut Satria sempat terluka parah saat bentrok dengan pasukan Ukraina di medan tempur. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemerhati telematika Roy Suryo menanggapi sebuah video yang diduga Egy Sujana yang mengendarai sebuah mobil mewah saat tengah berobat di Malaysia. Roy menyebut bahwa video tersebut asli dan merupakan video baru. Isbul, keren siapa? Allahu Akbar. Allah Akbar. Di dalam video terlihat Egy Sujana nampak sehat saat menuruni kendaraan berwarna merah yang diduga miliknya. Pemerhati telematika Roy Suryo melalui pesan singkat menyebut dalam video berdurasi 45 menit 40 detik tersebut dapat dipastikan bahwa pengendara mobil ini adalah benar Egy Sujana. Allah Akbar. Roy Suryo menambahkan secara penelitian dipastikan bahwa video tersebut asli. Sementara untuk lokasi pengambilan gambar dan jenis mobil, Roy Suryo menyebut bahwa mobil itu berplat nomor Malaysia. Dan dari sisi lokasi di video tersebut juga dapat dipastikan bahwa video dibuat di negeri jiran yang memperlihatkan lokasi sebuah pom bensin merek Malaysia yang juga ada di Indonesia. Namun dilihat di sekitarnya, tidak terlihat ada ornamen papan harga dan warna merah sebagaimana ciri khas Indonesia dari pom bensin berlambang kerang itu. Selain itu, Roy juga menyebut bahwa dari bangunan pom bensin tersebut terlihat arsitektur bangunan modern. Dan bisa dipastikan video dibuat belum lama, setidaknya tahun 2026 dan paling lama tahun 2025. Sebelumnya, Egy Sujana berangkat ke Malaysia pada Jumat lalu untuk berobat dari sakit kanker ususnya. Egy Sujana menggunakan kursi roda saat tiba di bandara. Sementara terkait pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Egy Sujana menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik. Padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik.
Dalam kasus ijazah Jokowi, status Egy sebagai tersangka kini telah dihentikan setelah terbit surat penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian. Sementara itu jalur kereta api Petak Kalongan Seragi di Pekalongan, Jawa Tengah hingga Minggu sore masih terendam banjir. Meski bisa dilintasi, rangkaian kereta harus berjalan dengan kecepatan rendah dan ditarik dengan lokomotif khusus. Lokomotif ini merupakan penarik khusus rangkaian gerbong kereta api yang melintas di jalur hulu di Pekalongan atau arah Jakarta-Semarang. Sementara di jalur hilir atau Semarang-Jakarta, kereta sudah mulai bisa melintas meski harus ekstra pelan dan hati-hati. Rangkaian kereta yang melintas kecepatannya dibatasi di 5 hingga 20 km per jam. Sementara menurut petugas, banjir yang menggenangi rel di Pekalongan membuat 8 perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan. PT KAI mencatat ada hampir 50.000 penumpang membatalkan perjalanan. Menyampaikan bahwa banjir kembali menggenangi di antara kereta jalan stasiun Pekalongan, stasiun Seragi, tepatnya di kilometer 66+6/7. Akibat adanya genangan air di lokasi tersebut, hari ini ada beberapa perjalanan kereta api keberangkatan Daupan Semarang yang dibatalkan perjalanannya. Dari pantauan di lapangan, petugas terus melakukan perbaikan rel agar kereta api bisa melintas dengan normal. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryo Soekarno, iNews melaporkan. Hingga kini PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan akan mengembalikan biaya tiket 100% bagi calon penumpang kereta yang telah melakukan refund maksimal 7 hari ke depan dari jadwal keberangkatan. Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atau pelanggan kereta api yang terdampak akibat dari banjir ini. Bagi penumpang ataupun pelanggan bisa melakukan refund tiket, kami kembalikan biaya tiket 100% dan bisa di-refund sampai dengan 7 hari ke depan dari jadwal keberangkatan. Calon penumpang kereta yang membatalkan perjalanan menilai langkah dan prosedur PT KAI mengembalikan tiket sudah cukup baik. Usai pengembalian tiket, mereka akan memilih moda transportasi lain untuk menuju daerah di Pulau Jawa. Berikut laporan dari Kea Dela Rosa bersama juru kamera Jemi Jasin. Selengkapnya. Hingga hari ini pihak PT Kereta Api Indonesia masih terus melakukan normalisasi dan pengaturan perjalanan kembali untuk rute jarak jauh dikarenakan adanya banjir di beberapa wilayah yang memberikan dampak kepada beberapa peron ataupun stasiun khususnya di Kota Jakarta, Pekalongan, dan Semarang. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Gambir dan tepat di belakang saya sudah banyak sekali pengunjung yang berdatangan dari pagi untuk melakukan antrian dan refund tiket. Dan hari ini beberapa pengunjung di belakang saya ini juga sudah mengantri untuk melakukan refund tiket yang tentunya hingga kini informasi yang kami dapatkan dari petugas KAI yakni bahwa beberapa peron yang terdampak banjir begitu sebelumnya sudah mulai surut, namun pihak KAI tetap memberikan pengembalian untuk tiket-tiket jarak jauh dikarenakan untuk meminimalisir keterlambatan yang lebih besar. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari para penumpang yang saat ini melakukan refund tiket, langsung saja kita tanyakan ke salah satu penumpang yang ada di sebelah kanan saya. Selamat pagi Bapak, izin. Bapak, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya refund tiket dilakukan oleh pihak KAI hari ini, Pak? Saya kira cukup baik ya karena jadi istilahnya kita bisa cari alternatif lain gitu ya dari perjalanan yang akan kita lakukan. Saya kira cukup baik Mbak ininya. Kenapa? Terkait jarak Bapak perginya nih kemana dan kemana, akhirnya Bapak memilih alternatifnya seperti apa Pak? Oh, saya kebetulan kemarin itu kan ke Pekalongan.
pas kebetulan perjalanan pulang. Kalau perjalanan perginya nggak masalah, tapi perjalanan pulangnya kebetulan hujan dan nggak bisa banjir gitulah. Karena mayoritas hampir sekitar berapa persen dari kota Pekalongan itu terendam banjir kemarin. Baik Bapak, semoga bisa melanjutkan perjalanannya dengan transportasi alternatif lain. Terima kasih Pak. Dan memang seperti itu pemirsa, karena beberapa hari kemarin cuaca buruk di Jakarta, Pekalongan dan juga Semarang. Hal ini memberikan dampak ke kereta api sehingga para penumpang ingin menentukan pilihannya dengan menggunakan jalur darat lainnya. Terkait para penumpang yang ingin melakukan refund tiket bisa datang ke stasiun Gambir dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Dan tiket dikembalikan sebesar 100% untuk seluruh penumpang. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Jamie, iNews melaporkan.